Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riyadi dan selamat siang teman-teman semua. Baik, pada kesempatan yang baik ini kami dari kelompok 8 ingin menampilkan terkait dengan musikalisasi puisi yang akan kami sampaikan. Sebelum lebih lanjut, sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Safitri dengan nomor urut 29. Saya Lutfi Farhani, nomor urut siswa 20. Saya Rodemisha Fitri dan nomor urut absen 31. Saya Philadelphia Laura Filan Disrait, nomor urut siswa 30. Kami akan menampilkan pertama itu puisi terkenal karya Chairin Alwar yang berjudul Sia-Sia. Selamat menyaksikan. Membawa kembang mawar merah dan melati putih, darah dan suci. Kau tebarkan depanku sutra panjang yang memastikan cinta. Kita berdua tak mengerti. Sehari kita bersama, tak hampir menghampiri. Sehari kita bersama, tak hampir menghampiri. Hari cinta yang sama memberi, mampu kau dikoyak-koyak sepi. Hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Mampus kau dikoyak-koyak sepi. Makna pada puisi Sia-Sia ini, bait pertama menggambarkan pertemuan terakhir antara penyair dan seseorang yang mencintainya. Ia datang membawa karangan bunga yang memiliki makna simbolis. Mawar merah melambangkan cinta dan gairah, sedangkan melati putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Penyair menyadari bahwa cinta yang ditawarkan kepadanya sangat dalam, penuh harapan dan suci. Pada bait kedua, cinta itu telah ditawarkan secara jelas dan penuh keyakinan.
Terlihat dari pandangan sang wanita yang seakan mengatakan bahwa cinta itu hanya untuk sang penyair. Namun, meski sudah begitu nyata, penyair tidak langsung menerimanya. Keduanya justru terdiam dan saling mempertanyakan apa yang sedang mereka rasakan. Apakah ini benar-benar cinta? Dan ada keraguan dan kebingungan yang belum terjawab. Pada bait ketiga, mereka menghabiskan waktu bersama, tetapi tidak ada pendekatan yang benar-benar terjadi secara emosional. Ada jarak batin yang tetap berdetak. Sang penyair menyadari bahwa hatinya memang tidak siap atau tidak bersedia untuk mencintainya kembali. Mampus kau dikoyak-koyak, yang menandakan bahwa ia lebih memilih kesendirian dan menolak cinta itu sepenuhnya, walau mungkin mereka dengan hati yang berat. Selanjutnya, kami akan menampilkan puisi karya kelompok kami. Balik keraguan karya kelompok zaman di antara bisu dan kata yang tak terucap, dua hati terjebak keraguan yang tak cinta yang dulu terang menjadi samar. Kau dan aku berada di jalan yang rumit, seperti langkah penuh dengan pertanyaan dan rasa. Kau memang
di balik keraguan secara keseluruhan, mengisahkan sepasang kekasih yang hanya merasakan cintanya di awal ketika mereka berpacaran saja. Lama-kelamaan, rasa cinta itu berada di ambang keraguan. Keraguan itu berawal dari kurangnya komunikasi di antara mereka, rasa ketidakpercayaan untuk saling memberitahui, dan tak mampu mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Ada harapan untuk terus melanjutkan kisah cintanya, tetapi juga ketakutan akan luka dan waktu yang mungkin memisahkan. Pada akhirnya, ada penerimaan bahwa meskipun mereka tidak bisa mempertahankan cintanya dan harus berpisah, ada kebahagiaan tersendiri pernah bertemu dan merasakan cinta. Makna terbaik, bait 1 menggambarkan hubungan yang dulunya jelas, tapi kini mulai memudar. Ada keraguan yang membuat hati merasa tidak bisa dilanjutkan lagi hubungannya. Bait kedua, hubungan mereka berada di persimpangan. Tidak tahu harus melangkah kemana. Ada kebingungan dan kecemasan, dan salah satu dari mereka merasa bahwa ada komunikasi yang berkurang. Mereka ingin berbicara, tetapi ada keraguan. Apakah itu akan membantu? Bait ketiga, ada keinginan untuk tetap bersama, tetapi juga rasa takut akan perubahan dan waktu yang mungkin memisahkan. Hubungan mereka diuji oleh kenyataan. Dan pertanyaan terbesar adalah, apakah mereka bisa bertahan atau perlahan-lahan berpisah? Bait keempat, cinta itu ada, tetapi rasa takut menghalangi mereka untuk percaya sepenuhnya. Mereka terlalu sering memikirkan segala kemungkinan yang belum tentu terjadi dan kurang mempercayai bahwa hubungan mereka bisa bertahan selamanya. Namun, pada akhirnya ada penerimaan bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, mereka tetap bisa bersyukur karena pernah bertemu dan merasakan cinta. Sekian musikalisasi puisi yang telah kami tampilkan pada teman-teman dan juga Pak Riyadi. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas kekurangan yang telah kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, barangkali mau ada komentar dari kelompok lain? Cakep. Oke, biar semua bisa maju pada kesempatan hari ini, langsung jadi ini aja, lanjut terus. Terima kasih, yuk. Terima kasih. Bagus. Kerja sama timnya sudah. Kelompok berapa? Kelompok berapa kamu berikutnya? Kita Pak. Kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Silakan peralatan atau properti yang dibutuhkan disiapkan semua dulu. Kelompok 4. Ketuanya siapa ini? Lilis, Pak. Hah? Lilis. Lilis Septrias. Cecilia Fiona, Devina, Gabriela. Ya. Soalnya saya ngambil gambar nanti agak mingsong, jangan terlalu maju sekali. Tadi si Nur Rohmah nggak ambil gambarnya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari puisi populer yang berjudul Dalam Diriku karya Sapati Djoko Damono dan karya buatan kelompok kami yang berjudul Sorai Dalam Diri. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya Lulisa Siasa, nomor urut siswa 19. Saya Gabriela Michael Mulwael, nomor urut siswa 12. Saya Cecilia Fiona, nomor urut siswa 4. Saya Davina Legra Saragi, nomor absen 6. Baik, selanjutnya pertama-tama saya akan menampilkan sebuah musikalisasi puisi populer yang berjudul Dalam Diriku karya Sapati Djoko Damono. Selamat menyaksikan. Dalam diriku karya Sapati Djoko Damono. Dalam diriku mengalir sungai panjang, darah namanya. Dalam diriku menggenang telaga darah, sukma namanya. Dalam diriku meriah gelombang sukma, hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis puas-puasnya. Kau salah kawan, ku dilindungi dengangan. Ini musikku, siapa jarak padamu. Dalam diriku mengalir sungai panjang, darah namanya. Dalam diriku menggenang telaga darah, sukma namanya. Dalam diriku meriah gelombang sukma, hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Kau salah kawan, ku dilindungi dengangan. Ini musikku, siapa jarak padamu. Makna dalam musik dalam diriku menggambarkan bahwa dalam diri manusia terdapat kehidupan yang terus mengalir seperti sungai. Dari daerah yang mengalir tercipta genangan dalam bentuk telaga yang melambangkan jiwa atau sukma. Jiwa adalah pusat perasaan dan kesadaran manusia. Jiwa yang tenang pun memiliki riang gelombang, perasaan dan kesadaran. Inilah yang disebut hidup. Dinamis, penuh gerak dan makna, bukan sekedar keberadaan. Kesadaran akan betapa indah dan bermaknanya hidup membuat penyair merasa haru hingga ia menangis dengan penuh perasaan. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan sebuah musikalisasi puisi karya kelompok kami yang berjudul Sorai Dalam Diri. Seringkali kita sebagai anak muda merasa terhenti, namun dipaksa untuk bertahan.
terang. Menjadi kuat, membimbing arah agar tak hilang arah. Ini sorai lahir dalam kesunyian. Bukan karena menang, tapi tentang cara mengerti dan memahami. Pertarungan batin ini ku sadari jawabannya ada di ruang hati semua. Orang yang berkuasa, kau tahu ada bukan. Katakan pada dirimu, semua baik-baik Bait pertama memiliki makna menggambarkan kemenangan dan keraguan. Tapi masih ada harapan untuk terus mengejar mimpi. Bait kedua memiliki makna mengenai proses penguatan diri melalui luka dan doa. Namun ada cahaya terang yang menerangi. Bait ketiga memiliki makna tentang ketenangan yang muncul dari pemahaman diri. Dan jawaban atas pertarungan batin ditemukan di dalam diri sendiri. Luka-luka hilanglah luka, dia senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Baik, sekian penampilan musikalisasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih we, kasih o, kasih we. Dah ditutup. Dah. Harus kita akui kelompok yang baru saja selesai tampil, kelebihannya kalau dibandingkan dengan kelompok yang tampil sebelumnya terkait dengan pelantunan lagunya. Kalau yang kelompok 8, kelompok Nur Rohmah tadi masih agak payau gitu loh ya. Kalau ini lagunya benar-benar nadanya pas sekali. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Silakan tanpa ditunjuk ini kelompok berapa yang mau habis pokoknya. Oh, masih ada 2, 3. Kelompok 2 sudah belum kan? Kelompok 3 belum. Kelompok 7 juga belum. Kelompok 2 sudah? Tadi ya? Oh, yang bawa anak. Oke, maaf. Lupa nandain. Jadi yang belum 7 dan 3 ya? Sip. Kelompok 7 silakan. Iya di handle ini kan bisa satu, jangan tergantung sama salah satu anggota kelompok.
Ini kamu siapa namanya? Eklesia Flimpa. Eklesia. Mirip sama Brena di 11 F3 ya. Brena itu. Beda ya. Beda, Pak. Sama-sama hitam manis ya. Princess kecil aja. Long Island. Princess kecil aja. Oh, lu jadi bingung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Riyadi dan halo teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan menampilkan musikalisasi puisi bertema cinta. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Eklesia Flir. Nama saya Dwi Berlanti. Nama saya Arina Hap. Dan satu teman kita yang sedang sakit yaitu Zara Safira. Oke. Selamat menyaksikan. Tadi kan kita udah mendengarin banyak banget puisi-puisi yang mengharukan. Nah, kita sekarang bakal masuk ke romantis. Siapa sih anak SMA yang nggak mau romantis? Aku tahu kalian pasti ya. Sambil kita nunggu saat ini, kita bakal ngedenger nih kalau misalnya puisi kita itu ternyata kalian sambil goyangin kekasih kalian tuh juga goyang. Beda dimensi. Kalau cinta itu lagu, maka kamu adalah nada yang paling indah. Dan pada hari ini, izinkan kami menyampaikan rasa yang tak pernah bisa kami sampaikan langsung ke mereka. Mantap. Cinta sejati tak bersyarat, karya Lombok. Dalam senyap malam yang syahdu, hatiku berbisik tanpa suara. Cinta ini bagai aliran sungai yang teguh, mengalir pelan, tanpa henti, tanpa pamrih. Tak perlu gemuruh kata-kata menjiwa, sebab cinta sejati tak butuh sanjungan. Ia hadir, diam-diam meresap di relung, dalam detak jamnya, dalam tatap yang tak mengucapkan. Seperti embun pagi yang halus yang menyentuh daunnya. Cintamu menyelimuti, lembut tanpa terasa, tak menuntut, tak memaksa rupa. Hanya ada, setia, abadi, tanpa jenis. Andai suatu saat kau goyah, ingatlah, aku tak benar-benar pergi. Sebab cinta yang lahir dari ketulusan hati akan kekal dalam setiap helaan nafas yang hidup dalam tubuhmu. Puisi ini menggambarkan cinta sebagai suatu kekuatan yang lemah, abadi dan tak tergoyahkan oleh keadaan. Ia muncul karena perubahannya kata yang merupakan dan hadir dengan kesebutan yang tidak terbiasakan, seperti aliran sungai yang berjuang
Jadi sekian penampilan musikalisasi puisi dari kami. Oke, Bapak, kami mengundang Mariani ke depan karena kami ingin memberikan sedikit hadiah. Kaitannya dengan apa? Kita sih Pak sebagai simbol atas terima kasih kita sih. Enek-enek wae. Bahwa Pak Riyadi sudah resmi menjadi pakar cinta. Bakar cinta apa sih hidung belang? Ini lain itu. Ya. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Maka teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, komentar sedikit terkait dengan penampilan kelompok 7. Di awal sudah mampu mencuri dengan kelompok 7 ini berusaha untuk komunikatif dengan audiens. Baik dengan tim si penilai ataupun ini ketahuan, tapi di tengah-tengah penampilan dia kayaknya ada kelemahan. Ini ada teknis ya, teknik aja untuk penampilan karena latarnya lebih dominan. Apa itu, suara musiknya lebih dominan. Harusnya solusinya ada dua. Satu, yang baca puisi atau yang mengartikan memegang mic ya. Atau dua, volume musiknya diperkecil itu. Jadi ketimbun artinya suara ininya ya. Oke, masukan dari saya itu aja. Terima kasih. Silahkan ditutup. Kelompok terakhir.
Silakan kelompok 7, kelompok 3. Suci. Tolong perhatiannya yang menonton atau kelompok lain yang ada di belakang sebagai audien, tenang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Riyadi, selamat sore teman-teman semua. Sore. Di sini kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan musikalisasi puisi yang berjudul Pantai Pasir Padi karya LKA Ara dan Kamu Sahabatku karya kelompok 3. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Triaputri. Nama saya Mela Nuralitia. Nama saya Irene Destia Sarlianti. Nama saya Siva Elena. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai musikalisasi. Pantai Pasir Padi karya LKA Ara. Di pantai Pasir Padi kita mendengar percakapan abadi, percakapan ombak yang turun, percakapan cinta sejati tentang persahabatan yang kau damkan. Angin kencang yang datang dari jauh membawa percakapan ini Tentang pulau-pulau, warnanya yang cerah yang tumbuh di hati manusia, dan warna yang biru yang bersinar menyatu dengan biru langit yang telah kau genggam, menyentangkan bersama rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Makna Pantai Pasir Padi. Bait ini menggambarkan suasana di pantai Pasir Padi sebagai tempat yang penuh makna. Ombak yang sunyi diibaratkan sebagai percakapan abadi yang menggambarkan persahabatan yang tulus, yang menjadi harapan dalam sebuah persahabatan. Bait ini menggambarkan angin sebagai sebuah pesan cinta dan persahabatan. Pesan-pesan tersebut tidak hanya berhenti di satu tempat saja, tapi dibawa jauh ke berbagai pulau, menyentuh hati banyak orang dan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tulus dan abadi di dalam diri manusia. Bait ketiga, warna biru langit dan laut menyatu, menciptakan keindahan dan kedamaian yang dirasakan oleh seseorang. Penyatuan ini menjadi simbol bahwa persahabatan abadi dan tak terpisahkan, serta menegaskan bahwa persahabatan adalah sesuatu yang indah. Rumah ke rumah, kadang
anakku Bunda. Oke, selanjutnya kita musikalisasi puisi yang kedua, yaitu Kamu Sahabatku karya kelompok 4. Aku sahabatku karya kelompok 3. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyang. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Hentikan saat diri datang, kami tak ada menemani. Kau hadir, aku ingin menghangatkan jiwa yang kau mendengar. Kau anak yang indah dalam hati. Kau mengajarkanku arti sabar dalam setiap hawa dan cerita yang kita bangun. Seperti bintang yang menemani malam, kau tak pernah membuatku merasa susah. Sahabat sejati, pelangi di tengah hujan. Menangis, anakku, ingatlah semua akan bersinar. Usah kau takut pada keras dunia. Hei, kamu, ingat diriku. Di setiap waktu kita saling membantu, jadi pelindung saling melanggar Tuhan. Kau adalah Tuhan menuju impian, membuat percaya segalanya adalah indah. Ada kau selalu ingat bahagia, meski kadang hidup tak baik saja. Hai Mei, kita kan udah SMA nih. Wah, nanti setelah lulus kamu mau kuliah di mana? Aduh, aku sih maunya di ITB aja deh, lebih jauh. Wow, kalau kamu di mana? Aku sih maunya di UI ya. Amin, semoga kita berdua sama-sama sukses ya Mei. Amin. Kamu cita-cita kamu apa? Aku mau jadi dosen matematika. Aku mau jadi astronot. Amin. Semoga persahabatan kita bakal terus lamanya ya Mei. Amin. Kapan lagi kita berbagi cerita, mengukir kenangan dalam setiap detik. Karena bersamamu, waktu tak pernah sia-sia. Kau adalah warna dalam palet hidupku. Sahabatku, selamanya kita akan bersatu. Ingatlah ini bukan sekadar maksudnya kelak akan menjadi makna ungkapan cintaku dari hati. Hawa nanti badai kan datang,
memiliki makna. Penyair menggambarkan kehadiran seseorang yang lembut, seseorang yang menjadi penerang, seseorang yang membawa kehangatan, dan teman yang memberikan kenyamanan di hidup penyair. Bait 2 memiliki makna. Seorang ini mengajarkan arti sabar dalam waktu yang dilalui dan selalu menemani penyair dalam setiap saat. Teman bagaikan pelangi, dia yang membawa keindahan dalam hidup dan membuat suasana menjadi ceria. Bait ketiga menggambarkan penyair dan temannya selalu bersama, mendampingi, selalu melindungi. Walaupun banyak rintangan di depan, sang teman selalu mendorong, mendukung, serta membuat penyair yakin untuk mencapai impiannya. Bait keempat, penyair menggambarkan kerinduan akan cerita dan kenangan bersama teman, rasa syukur karena mempunyai sahabat seperti itu, dan penyair menganggap sang temannya adalah warna membuat hidupnya menarik, serta mengatakan bahwa persahabatan mereka abadi. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata, maksudnya akan menjadi makna. Ungkapkan cintamu dari hati, ungkapkan cintamu dari hati. Oke, sekian musikalisasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dijamin. Good job. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih atas penampilan kelompok 3 ya. Kelompok Pamungkas dalam tugas kelompok yang dengan tema musikalisasi puisi pada kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa diambil dari kegiatan kelompok ini. Paling tidak kalian bisa mengambil pelajaran dari teknik pentas. Jadi kadang-kadang intonasi bacaannya sudah bagus tetapi kurang mampu mencuri perhatian karena suaranya kalah keras dengan dablingan suara latar dari musik ya. Ya memang ada merupakan beban tersendiri ya orang yang belum pernah atau jarang megang mic, antara baca dengan ini tanpa mic dengan baca ini udah bikin satu ini lagi buat tegang gitu loh, paham? Nah silahkan dipelajari atau silahkan dilatihkan sehingga akan membuat hasil yang lebih optimal. Masih ada satu tugas yaitu membuat video. Harapan Pak Riyadi. Nah, pertemuan berikutnya sudah bisa dikumpulkan melalui link ketua kelas
Ya. Jangan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mengirimkan ketua kelas saja. Ketua kelas ke Pak Riyadi selaku pengajar bidang studi bahasa Indonesia. Ya. Udah, saya rasa itu silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.